Sabar adalah praktik dharma paling tinggi yang diajarkan Sang Buddha kepada pengikutnya. Ritual tudong adalah ritual yang bertujuan untuk melatih kesabaran, di mana para biksu atau bante melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menempuh ribuan kilometer. Menurut bahasa Pali, tudong berasal dari kata dutanga yang berarti latihan keras. Latihan ini dilakukan sebagai bentuk menjalani perintah Sang Buddha, yaitu 13 praktik pertapaan. Artinya, para bante harus menyatu dengan alam untuk mencapai mediatif. Seperti yang dilakukan oleh para bante asal Thailand, Indonesia, dan Malaysia ini. Mereka memulai perjalanan dari Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Bukanlah bante atau biksu biasa yang mampu menjalani ritual yang dijalani tiap tahun dalam 4 bulan perjalanan. Mereka adalah orang yang sudah disumpah untuk menjalani hidup sebagai biksu pengembara atau biksu aranyaka. Dari 52 bante yang ikut berangkat dari kota Nakhon Sitamarat, Thailand, hanya 32 biksu yang akhirnya mampu ke titik akhir, yakni Candi Borobudur. Tanggal 23 pukul 9:15 kami berangkat keluar dari ibu kota Nakhon Sitamarat dengan 54 bante. Dari Cirebon 54 ini dari Indonesia 1, yaitu dari Cirebon, dari Malaysia 4, dari Thailand 30-an, sisanya ada dari Sri Lanka, dari India, dari Nepal, dari Myanmar, dan negara-negara lain. Dalam perjalanan dari ibu kota Nakhon Sitamarat sampai perbatasan Thailand selama 10 hari, banyak para bante yang mengundurkan diri karena cuaca yang begitu ekstrim. Sempat ketika masuk ke padang besar itu 41 derajat panasnya. Jadi sebagian pulang. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan melalui pantai selatannya Malaysia, melalui pantai sampai ke Malaka. Di Malaka ada satu bante yang tidak melanjutkan perjalanan karena terjatuh dan terluka. Akhirnya tinggal 32 bante. Kalau saya ada dana, ada sponsor, kita open aja untuk misalnya 100 biku atau berapa ratus biku. Mereka pasti semua akan mau. Mereka akan mau. Karena waktu itu saya sponsor tuh belum dapat. Jadi saya hanya batasin, itu juga modal nekat aja. Modal nekat 50% tuh belum masuk. Untuk beli tiket pulang, mereka pulang aja itu belum masuk. Atau pada waktu bendera dikibarkan di Thailand, mulai sponsor banyak yang mau berdana. Kita terbuka untuk semua biku. Tapi yang kalau untuk biku tetangga atau biku kamatan atau biku hutan ini udah pasti ini sebuah momen. Tapi kalau misalnya yang biku selain biku kamatana, sebelum dia bilang dia pasti mikir dulu berapa kali lipat untuk jarak jauh ini. Untuk ke Indonesia iya, termasuk saya jalan kaki ke Indonesia, masuk ke Malaysia, Singapura, dan pulang ke Indonesia juga ini pertama kali. Jadi di Indonesia ini tudong pertama kali dilakukan di Indonesia. Di Indonesia, para biksu ini melintasi beberapa kota di Pulau Jawa seperti Indramayu, Cirebon, dan Semarang. Kedatangan para biksu ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Para warga memberi semangat kepada para biksu. Tak sedikit pula dari mereka yang memberi makanan dan minuman. Selain masyarakat, para biksu tersebut juga disambut oleh pemuka agama, kepala daerah, hingga aparat TNI dan Polri. Seperti yang dilakukan oleh pemuka agama asal Pekalongan, Jawa Tengah, Habib Lutfi, yang menyiapkan tempat menginap untuk para biksu. Selain itu, mereka juga sempat bermalam di markas Satuan Brimob Polri di Winong, Kabupaten Cirebon.
Di Semarang, sejak pukul 5 pagi, umat Buddha sudah ramai berdesakan memadati pelataran depan kelenteng Taikasi. Terlihat karpet merah digelar dan ditaburi bunga untuk dilintasi para biksu. Suasana spiritual sangat terasa saat itu. Terdengar tabuk simbal Cina dari arah vihara dan beberapa orang terlihat mengelap kaki para biksu ketika melintasi karpet yang dipenuhi bunga tersebut. Di dalam kelenteng, para biksu pun mendaraskan parita panjang. Perjalanan panjang ribuan kilometer ini tak lepas dari dua orang kunci, yakni Bante Wawan dan Prabu Dias. Berawal dari ketertarikannya dengan ritual tudong, Prabu Dias lantas mempelajari berbagai hal terkait kegiatan tudong tersebut. Bahkan ia sempat pergi ke Nepal untuk mengetahui kehidupan para Bante. 50 meter di depan Bante Tanah, karena beliau mau speednya mau cepat. Saya tertarik dengan tudong karena dari informasi yang saya dapatkan bahwa tudong itu dilakukan oleh para Bante atau para biku ribuan kilometer ke beberapa negara. Saya begitu kaget ketika saya juga berangkat ke Nepal sana mempelajari karena saya menginginkan juga tudong melintasi Indonesia, saya mempelajari kehidupan para Bante atau biku. Kenapa demikian? Karena saya bakalan melayani kalau jadi. Di sana ternyata banyak ada catatan bahwa tudong itu dilakukan sudah ribuan tahun yang lalu. Ternyata tidak ada catatan bahwa tudong melintasi Indonesia. Sementara negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Iran, bahkan Yaman, Maroko, itu sudah semua. Saya berpikir kenapa tidak ke Indonesia? Karena Indonesia mempunyai tempat ibadah terbesar umat Buddhis, yaitu Borobudur, dan diakui oleh UNESCO. Dari dasar itulah kemudian kami berkoordinasi lagi dengan Bante Wawan, karena Bante Wawan di saat yang sama itu ke India, saya ke Nepal. Saya komunikasi bahwa kita harus bagaimana caranya tudong itu melintasi Indonesia. Karena COVID akhirnya terpending. Setelah Presiden mencabut PPKM, Bante Wawan menghubungi kembali kami pada bulan November 2022. Berdiskusi kembali apakah masih perlu bawa tudong itu ke Indonesia. Saya yang ngotot. Dia bilang, Bante, tudong harus melalui Indonesia. Karena kita punya sejarah yang panjang untuk umat Buddhis. Akhirnya mulailah kami merancang. Bante Wawan merancang untuk memberitahukan kepada para Bante-Bante hutan atau Bante-Bante yang biasa tudong. Saya membuat surat-surat perizinan. Tapi di Indonesia kami membuat tim panitiaan tingkat nasional. Nah, dari panitia inilah dengan Bante Wawan dan kami berkoordinasi dengan umat dan para tokoh-tokoh Buddhis atau Konghucu yang kota-kotanya akan dilalui. Justru organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia itu menghubungi kami ke Laskar Macan Ali untuk sama-sama ikut mengiringi, mengawal dan melayani para biku tudong. Itu sebuah hal yang sangat istimewa buat saya karena dikiranya cuma kami sendiri, ternyata banyak sambutan. Dengan senang hati kami ajak dan terbukti mereka di lapangan mengiringi dan melayani para Bante dan istimewa. Prabu Dias adalah salah satu bangsawan Cirebon, Panglima Laskar Macan Ali. Berdasarkan keterangan beberapa kitab, Laskar Keraton Cirebon ini ikut membantu Fathahilah mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Laskar ini terdiri atas bangsawan, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Prabu Dias tergerak mewujudkan rencana tudong di Indonesia karena ingin mengamalkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan yang diturunkan leluhurnya. Saya sebagai bangsawan Kesultanan Cirebon pastinya harus mempraktekkan, harus melaksanakan amanat-amanat leluhur. Salah satunya adalah toleransi, karena penting benar toleransi. Dari situlah kami, para bangsawan muda beserta masyarakat, semua komponen masyarakat
membangkitkan kembali Laskar Agung Macan Ali, Kesultanan Cirebon, karena ini udah NKRI. Jadi kami bukan lagi Laskar Kesultanan Cirebon, tapi Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Visi misinya adalah menjaga kedaulatan NKRI, tapi ada sambungannya, yang berbineka tunggal ika dan berpancasila. Jadi tidak bisa dan kami tidak akan mau merestui ideologi negara ini diganti oleh sistem apapun. Selama ini mengikuti tudong atau acara keagamaan dimanapun, itu baru saat tudong inilah melintas ke Indonesia, dan baru pertama kali melintas di Indonesia dalam sejarah. Ribuan masyarakat berjejer di sepanjang Pantura. Ini sebetulnya impossible buat saya, tapi ternyata tidak impossible. 32 Banten Tudong yang berangkat dari ibu kota Nakhon Kecamatan menuju Borobudur